buat bonus demografi ini menjadi emasnya Indonesia gitu. Artinya anak-anak muda tuh bakal diberi kasih skill, dikasih kemampuan, tapi gurunya tidak dibekali biaya hidup yang cukup gitu. Kan gitu. Apakah lupa dengan pidato itu atau seperti apa? Nih, mau tanya nih, keunggulan sama kekurangan P3K itu apa sih? Selamat datang di Prinsipalem. Nah, kali ini kita ada satu bahasan yang menarik karena pandemi COVID-19. Kita lakukan via telepon saja kajiannya ya. Bukan kajian ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja sebenarnya tentang penghapusan CPNS untuk guru yang itu diganti dengan P3K untuk 1 juta. Nah, sebenarnya kan yang kemarin ngegembor-gembor suruh ngelihat kita videonya dari Bang Dede nih. Bang Dede bisa jelasin dulu nggak sih si video itu, si pengumuman dan laporan akhir tahun dari PAN RB itu? Oke. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dede Rudiansa. Saya ex mahasiswa ya. Ya. Pergantian tahun 2020 ke tahun 2021 ya. Di bulan Desember kemarin ternyata cukup memberi kejutan gitu ya, memberikan surprise tersendiri bagi beberapa kalangan, khususnya bagi mereka yang memang ada keinginan untuk bergabung di CPNS gitu. Lebih khususnya lagi bagi mereka yang dari pendidikan. Untuk tepat tanggalnya saya lupa ya itu video tanggal berapa, cuman itu merupakan laporan akhir tahun ya dari Kementerian PAN RB. Kementerian PAN RB itu pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, yang intinya kementerian yang mengatur segala hal ihwal tentang ASN gitu. Nah, dalam video conference yang disiarkan di YouTube secara langsung ya live, itu dijelaskan bahwa ada beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh kementerian, ada beberapa hal gitu yang disampaikan, dan ketika sudah sampai di sesi tanya jawab, ada berbagai pertanyaan gitu yang disampaikan oleh audiens, ada yang dari wartawan, ada yang dari dari orang-orang biasa gitu. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut ada yang menyatakan, ada yang menanyakan bahwa benar nggak sih gitu, ada isu kan ya, ada isu tentang penghapusan CPNS di tahun 2021 khususnya untuk guru. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, kemudian dijelaskan bahwa ternyata isu tersebut benar ya, isu tersebut benar, dan dijelaskan bahwa bukan penghapusan, katanya bukan penghapusan melainkan pengalihan dari yang biasanya guru itu bisa gitu ya, bisa mengikuti rekrutmen CPNS. Nah, sekarang di tahun 2021, nah di sana diberi penegasan mulai tahun 2021, dijelaskan bahwa bagi guru itu akan dialihkan ke P3K. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya
dari pihak kementerian juga memberikan keterangan tambahan gitu ya. Jadi selain tenaga pendidik, selain guru gitu, nah nanti ke depannya tenaga kesehatan dan umumnya mereka yang kerjanya gitu ya ada di bagian pelayanan masyarakat akan dialihkan semua ke P3K. Nah itu yang menjadi awal, yang menjadi isu yang semakin meluap gitu ya sekarang. Nah seperti itu latar belakangnya. Jadi intinya dikembalikan ke moderator. Jadi intinya itu adalah pengalihan ya sebenarnya ke P3K. Nah dari berita itu nih, dari teman-teman mahasiswa, dari Puspa atau Silpa misalnya, ada yang mau menanggapi nggak kalau misalnya, oh gue lagi jadi mahasiswa nih kan, ternyata lagi sekolah keguruan dan ternyata PNS untuk guru ditiadakan tapi diganti dengan P3K. Nah pandangan menurut mahasiswa sendiri, ada respon nggak untuk itu? Rizal boleh. Bang Rizal katanya sebagai anak seorang PNS gitu, nikmatnya jadi anak PNS gimana gitu, tapi sekarang udah gak bisa jadi PNS. Kalau ngambil keguruan. Lagi nyari warnet dulu katanya Bang Rizal. Aduh. Ini obrolan kayak gini sebenarnya bagus sekali ya kalau kita join di Spotify gitu. Maksudnya ketika kita lagi pandemi kayak gini ya, hanya suara-suara yang mampu didengarkan gitu kan. Itu bagus gitu sebenarnya mah. Tenang deh, itu sudah ada dari Spotify, itu selalu update sebenarnya. Wow. Iya. Keren. Kayak yang satu nih, yang sama-sama kita kan baru lulus nih, baru kemarin musim. Kabarnya kayak gini, Pin. Gimana nih, Pin? Kalau ya gue pribadi nih, soalnya kan dosen guru ya. Iya. Tidak-tidaknya kita dari kampus juga jadi guru, jadi PNS ya. Tapi tujuannya pasti ke sana. Iya. Pak juga kan jenjang karir paling tinggi lah gitu ya kan. Iya. Jadi guru terus pengen jadi PNS kayak gitu. Semua orang pasti iya. Orang tapi ya pastilah intinya ke sana. Iya benar. Kan kita tahu kualitas gaji honorer itu kan setidaknya di bawah apa ya, rata-rata di bawah UMR lah, bukan UMR. Iya kan di bawah layak. Sedangkan kita tujuan akhirnya dari honorer itu pasti PNS ya kurang lebih. Di tahun apa ya, berita-berita yang sekarang terjadi itu CPNS digunakan diganti dengan P3K atau PPK. Ya, kurang setuju juga ya, kurang setuju. Kenapa kalau dihapuskan, nanti calon guru ataupun guru yang sedang mengajar sekarang tentu akan tidak profesional lah untuk mengajarnya, intinya gitu. Karena mereka dituntut untuk mencari kebutuhan ekonomi keluarga selain ngajar gitu, itu ya. Iya, terus jangka kalau P3 itu pasti akan ada jangka kontrak ya. Nah, jadi pertanyaan jangka kontraknya itu berapa, terus apakah itu layak untuk seorang guru. Sinyalnya goreng ya, layak untuk seorang guru atau tidak? Apa ya, gimana tadi sampai layak. Oke. Ya, intinya apakah yang bertahun-tahun jadi honorer, terus apakah layak dapat P3K, terus harus ikut seleksi lagi kan?
belum benar-benar Benar. Dan seleksinya sama dengan CPNS juga sepertinya. gila Gak kan? tahu sih kalau iya kan gitu. Apa ya yang dipikir negara ini kok ini ya harusnya kan kita sebagai apa ya Warga negara istilahnya kan. warga negara yang baik harusnya kan kita dididik sama guru terus diberi pengetahuan sama guru. Ya mereka lah yang disejahterakan toh bukan artinya gitu. Benar. Betul sekali. Ratusan juta toh guru cuma 9 juta sekarang dipotong nggak bisa CPNS mungkin ya kalau kontrak ya kalau kita apa berbicara tentang gaji mungkin kalau di kontrak itu pas UMR kan sedangkan UMR setiap kabupaten berbeda-beda ada yang 1 juta ada yang 2 juta Iya betul. Ratusan ribu. apa ya jadi mungkin tahun-tahun ke depan ya kualitas guru itu tidak akan profesional seperti sekarang ya gitu ya jadi hanya sekarang mengajar apa ya tidak hanya orang mengajar terus ya bodo amat mau tahu mau paham mau enggak anaknya ya udah yang penting saya ngajar gitu karena pasti dia mencari apa kebutuhan finansialnya dia juga gitu mungkin itulah biasanya. Bener juga sih. Jika teman-teman bergabung gitu ya di grup-grup seperti di Facebook, di Telegram, grup-grup yang di dalamnya perkumpulan guru gitu, itu sangat luar biasa sekarang, sangat banyak gitu yang membahas ini kenapa sih gitu. Iya, mencuit. Banyak cuitan-cuitan yang gila, bahkan ada yang caci maki ya untuk di forum-forum lain. Ya betul. Halo. Kayak nih Pin, ada satu pertanyaan nih. Sekarang lagi bukan nge-honor sih, ngajar eskul kan di sekolah. Ya. Kayak kita ambil contoh satu sekolah dulu nih. Di sekolah lu yang sekarang yang belum PNS berapa persen dari satu sekolah? Kalau di sekolah saya video kok Ben, berapa persen Ben? kalau di sekolah saya kan yayasan ya tentu hanya sebagian hanya 1-2 lah yang PNS itu juga mereka mas ya hanya 1-2-3 dari apa 15 itu semua 1-3 Rijal lo berdosaan poek obat ya kalau soalnya PNS juga sih Yang umur 40 belum PNS ada nggak? aduh ini jadi potong Bisa kedengeran semuanya? aman Oke. Ini barusan setelah ada pengumuman itu selang 2 hari nampaknya muncul tweetan dari republika.com. Ini saya baca artikel headline-nya itu Ketua DPR menolak. Wakil Ketua DPR itu menolak penghapusan ini karena menurut dia itu kebijakan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di masa depan. Termasuk nanti katanya dampaknya pada orang-orang yang minat pada mahasiswa. Gue mau jawab dulu nih, kan istilahnya gue lagi kuliah nih, dan nanti kalau gue kerja kan bakal cetak orang-orang yang di jurusannya ke guru.
urgensinya adalah ketika apa yang dinyatakan wakil ketua DPR ini benar dan ternyata nanti terbukti ketika ada penghapusan ini, nanti pada saatnya kita sebagai pencetak guru atau sebagai dosen ketika kehilangan pekerjaan karena itu satu dampak yang cukup besar. Dan kemudian ketika tidak ada yang kuliah untuk di jurusan keguruan, anak-anak mau diajari pendidikan seperti apa? Karena satu pekerjaan yang tidak pernah bisa tergantikan sampai kapanpun adalah guru. Buktinya sekarang banyak keluhan ketika anak-anak diajari oleh ibunya, ketika aplikasi tidak maksimal digunakan gitu. Nah, ini benar-benar berdampak pada psikologis pendidikan anak, karena yang namanya pendidikan itu bukan hanya mengajarkan anak supaya pinter gitu. Kalau pinter doang, iya kita percaya dengan aplikasi Zoom yang ada gurunya, dengan aplikasi ruang guru yang ada gurunya, itu bisa membuat mereka pintar. Tapi yang namanya pendidikan di sekolah ada pola interaksi sosial, ada kemudian pendidikan karakter, ini yang tidak bisa digantikan, benar-benar tidak bisa digantikan untuk ini. Dan saya setuju dengan pernyataan wakil ketua DPR ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak tanggapan untuk nanti untuk calon-calon mahasiswa gitu? Halo. Atau tanggapan tentang kebijakannya gitu? Halo. Ya. Rijal. Hai, suara anda. Iya. Tanggapannya Bang Rijal gimana? Lanjut, saya lebih senang dengerin kalian, ilmu dari kalian. Lanjut. Bagi-bagi dong, atau otaknya bagi-bagi. Bang Dede. Iya. Saya sih dari pagi mendengar kabar bahwa wakil DPR kita gitu ya, DPR RI ternyata satu hati gitu ya, satu hati dengan mayoritas masyarakat Republik Indonesia. Nah, ketika mendengar kabar tersebut ya bahagia gitu ya, ternyata masih ada yang mewakili gitu, masih ada yang pasti ya. Ya tinggal akhirnya tugas kita mengawal bagaimana pernyataan yang sudah disampaikan oleh wakil ketua DPR tersebut bisa tersampaikan gitu ya. Itu sih. Halo. Ya. Suara anda? Iya. Ada. Ngomong kan berbicara tentang tadi wakil DPR ya? Iya betul. Ya barangkali teman-teman tahu gitu kan, sebenarnya keputusan dari apa sih kalau nggak salah PANRB sama BKN itu kan bahwa guru ASN kategori PPPK itu ternyata tidak, DPR RI-nya sendiri Komisi 5 itu nggak tahu menahu gitu masalah keputusan dari PANRB sama BKN itu. Nah itu gimana Bung Komar dan kawan-kawan? Kok bisa ya gitu DPR-nya sendiri nggak tahu gitu? Ini yang lucu. Ya ini yang lucu. Belum lagi ditambah satu lagi nih tambahannya, janji pemerintahan era sekarang yang menjanjikan dan mengiming-imingi 1 juta guru untuk jadi PNS. Bener. Mana tuh? Kayaknya imbas dari janji. Janji bukan untuk 1 juta. Janji sama corona alasan aja itu enggak. Gara-gara 10.000 ini. Jangan-jangan janji juga kontrak tuh. Iya. Enggak, saya
mau tanya gitu buat temen barangkali lebih tahu gitu kan. Kalau motor lewat setiap keputusan termasuk yang dalam hal ini keputusan PNRB sama BKN itu tentang guru masuk ke kategori PPPK itu kan apakah harus persetujuan DPR RI juga kan atau memang gimana itu sistematikanya? Di sistem presidensil sih memang harusnya seperti itu, harus ada persetujuan DPR dan presiden. Keputusan kementerian tentang ini kan menyangkut hak hidup rakyat yang banyak gitu. Buruh itu kan bukan satu stakeholder yang bisa diputuskan sendiri oleh kementerian. Memang harus dari stakeholder lain seperti DPR dan eksekutif dan legislatif, DPR dan presiden. Nah, sedangkan channel si DPR Komisi 5 teh saya nggak tahu baru tahu pas ada berita ini gitu yang jadi masalah tuh gini ya kok bisa gitu teh gitu ya. Jadi kan sepihak lah gitu teh. Iya, susah juga nih kalau tidak ada kesinkronan ini kan. Imbasnya apa? Kalau satu imbas yang paling ini pada akhirnya ketika ada kemelut atau konflik di atas, pada akhirnya yang 1 juta itu dibatalkan dengan istilah tidak ada kebijakan yang disahkan. Kan bagaimana? Gini nih. Kalau begitu bisa disebut apa? Peraturannya itu cacat prosedur ya? Cacat prosedur. Iya. Yang 1 juta bisa dibatalkan. Pembukaan layanan ASN untuk buruh. Entah itu ASN, entah itu PNS bisa tidak ada semua kalau tidak ada kebijakan yang sah. Bener gak sih? Separah itu gitu. Benar. Dan kalau boleh menambahkan ya tadi saya baca sempat di CNN Indonesia tuh atau di media mana ya lu gitu katanya kan bahasanya tuh dimulai tahun 2021 artinya dengan perkataan tersebut PPK ini akan terus berlangsung seperti itu. Jadi bukan oke lah kalau misalnya PPK ini di tahun 2021 saja gitu maksudnya. Tidak ada bahasa dimulai. Kalau bahasanya dimulai berarti bisa saja akan terus menerus setiap tahunnya seperti itu dilegalkan. Sementara tadi cacat hukum kan cacat prosedur kalau kita dengar tadi itu sih. Kemudian si saya tak cucu cucu selamat ulang tahun, semoga sakinah mawadah warahmah. Terima kasih. Coba boleh tanya, Cuk. Doain ya. Yuk. Coba boleh tanya, Cuk. Bisa kita Ya, menghubungkan ulang. Jangan diulang. Ini bagi teman-teman yang baru gabung, kami sedang membahas isu yang sedang hangat gitu ya di dunia pendidikan perihal tentang pengalihan CPNS bagi guru ke nah ini ada Puja yang baru masuk. Cucu mana cucu? Cucu keluar Aduh, kawan-kawan ada ada hal nggak tahu menarik nggak tahu memalukan ya. Karena orang harus ngomong. Jadi ada salah satu mahasiswa sempat ngobrol katanya kan sempat lagi ngobrol. Iya. Iya sinyal. Iya terus. Ngobrol lawan ya? Ngobrolnya. Iya Jal, terus Jal.
Masuk kok, suara masuk. Bukan jangan. Oke, next. Ya, lanjut. Kalau motor lewat kali ini. Applit naon mahasiswa Applitna naon? Ya tadi tuh saya ngobrol sama mahasiswa ngobrolin bahwa guru nanti tidak bisa jadi CPNS mulai 2021 kata satu gitu. Dia malah bilang gini, oh berarti kalau saya udah lulus nanti masih bisa jadi PNS atau CPNS guru dong. Oh kok bisa gitu katanya. Ya, kan saya mah lulusnya nanti tahun 2022. Jadi ternyata dia ngiranya itu hanya untuk 2021. Iya, itu bahasa itu yang digunakan banyak itu. Bahasa itu yang digunakan itu. Makanya saya di awal bilang nggak balas yo. Yuk lanjut. Oh berarti ternyata banyak kan juga banyak yang ngira itu peraturan hanya untuk tahun 2021 nya. Iya, itu peraturan untuk selanjutnya, Bang. Aduh. Ya makanya saya di awal bilang nggak tahu hal menarik atau nggak tahu hal memalukan, dia kurang baca berita mungkin. Narasi yang ada memang belum absah gitu kan, belum dicerna dan itu tuh betul. Apakah ini beritanya kayak gini kayak gitu ya. Gitu? Itu teh udah fix resmi aja. Kan DPR-nya belum menyatakan tidak tahu menang. CPNS guru tuh udah resmi apa cuma tahun-tahun sekarang aja dan tanya deh. Sebenarnya pengumuman untuk ini tuh dari dulu ketika awal menjabat Nadiem itu ada wacananya bahwa semuanya nanti akan P3K untuk guru. Cuman kan nanti ketika semuanya harapan saya kan bisa untuk tanpa tes, jadi istilahnya untuk minimal masa pengabdian 3 tahun guru langsung dapat P3K, langsung dapat tunjangan yang sama, jadi semuanya rata gitu kan. Kalau gitu kan adil gitu. Nah kalau gitu adil. Saya setuju. Cuman kan yang sekarang antara janji yang PNS itu dan kemudian wacana yang ASN gitu, kenapa jadi dilakukan dan PNS-nya dihilangkan gitu? Aduh, ini yang bikin otak saya mumet bertanya-tanya gitu. Ini tugas negara dan kementerian untuk mencerdaskan anak bangsa itu di sebelah mana gitu? Kan amanat undang-undang sendiri itu mencerdaskan kehidupan bangsa. kita mau bangun generasi yang seperti apa kalau misalnya pendidiknya ada tidak begitu diperhatikan gitu. Betul sekali, Bung. Saya pengen cerita nih. Kita kan nih udah dibekali ya dengan kemampuan MCE segala, itu pelatihan MCE, apalagi saat PKM kita dibekali dengan STEM, dengan segala pernak-pernik produk pendidikannya. Kenapa kok dikasih hadiah pas lulus tuh seperti ini gitu? Apa kita selalu bernasib seperti ini ya gitu? Kita lulus dikasih hadiah memang. Lulus SD dikasih UN 20 paket, lulus SMP dikasih bukan apa namanya? Kurtilas. Iya, dikasih kurtilas, lulusnya lagi dikasih ujian dengan sistem komputer yang itu masih dalam tahap percobaan dan gua baca soalnya pusing banget gitu. Lulus kuliah, awal kuliah kita dikasih kurikulum yang baru. Sekarang kita lulus kuliah dikasih kado yang sungguh-sungguh sangat menyakitkan ya gitu. Betul. Tapi enggak, ya, silakan. Gimana kalau kita demo ke Bu Ipah? Ya lah. Kata Bu Ipah siapa semua yang? Enggak, sedikit ini kan kita negara ya, katanya kita mau maju gitu ya. Terus ekonomi kita ingin meningkat lah seperti itu. Nah,
peran pendidikan ini sebenarnya kalau kita dukung ya, pemerintahnya serius mendukung pendidikan gitu, insya Allah ekonomi maju, negara pun akan ikut maju seperti. Kayaknya ini deh. Kayaknya Presiden Jokowi lupa pidato sambutannya. Gue masih ingat ketika pidato sambutan di awal jabatan yang 2019-2024 ini, dia bilang bahwa kita harus menggenjot pendidikan supaya lebih maju dan lebih bagus karena sekarang kita dapat bonus demografi. Istilahnya bonus demografi kan pembudakan orang-orang di masa usia produktif dari 17 sampai 50 tahun atau 65 tahun gitu. Nah, orang-orang usia produktif ini yang kata Jokowi kita mau asah dan kita mau